Pertama itu kita tinggal di rumah satu lantai ya kan. Dari sebelumnya rumahnya itu pas kita beli bangunannya udah tua kan. Nah terus juga ya udahlah kita rubuhin aja semua, kita bangun lagi. Tapi waktu itu kita bikin satu lantai aja karena kan kita pindah waktu itu aku masih punya anak satu, jadi udah bikin satu lantai aja juga cukup. Udah dipikirin sebenarnya dibikin yang ada daknya supaya nanti kalau misal mau ditingkatin bisa. Tapi waktu itu memang bangunannya ya rumah standar aja gitu. Terus ya udah begitu kita pindah, terus abis itu 2 tahun kemudian anaknya nambah tuh satu lagi. Nah terus abis itu nambah lagi satu lagi, iya ya kan. Ternyata ngelihat kamarnya juga nggak cukup, terus juga semakin banyak anak kan barangnya semakin banyak tuh. Ya udah akhirnya diputuskanlah untuk yuk kita tingkatin aja. Tapi waktu itu suamiku berpikir untuk ya udah kita tingkatin yang sekalian bagus aja gitu kan. Berarti ini dibongkar lagi. Gue bilang iya, aku yang berapa lagi nih gitu kan. Tapi ya udahlah dia yang mau gitu. Terus ya udah akhirnya kita cari-cari arsitek waktu itu kan. Dan ketemulah waktu itu suamiku sih dari Instagram. Nah, Nimara Arsitek ini gitu kan. Terus waktu itu langsung ketemu dan nggak tahu gimana langsung klik aja gitu ya. Kayak udah mungkin kayak udah jodohnya kali ya gitu. Meskipun awal-awal sempet yang ini bener nih dari Instagram doang gitu. Maksudnya kita belum tahu loh kantornya di mana. Nanti ini gak nih hoax kan, tipu-tipu gitu kan. Tapi ya alhamdulillah so far ya mungkin memang setelah ngobrol juga cocok gitu kan. Terus juga ada banyak kesamaan juga tuh antara Mas Rabani sama Doni kan. Kalau ngomong nyambung banget. Pokoknya aku sampai dilupakan kadang-kadang. Saking udah kliknya gitu. Ya udah. Ya akhirnya kita bikin rumah 2 lantai dengan dibantu oleh arsitek sama Mas Rabani, terus dari Nimara Arsitek. Terus waktu itu juga aku mikirnya ya langsung inilah ya, maksudnya impian-impian yang dulu nggak kesampaian. Aku pengen rumah yang ada kolam renang, terus suamiku pengen pokoknya di rumah gimana rasanya seperti liburan terus. Kita bikin rumah yang senyaman mungkin supaya kita emang udah kalau di rumah tuh rasanya semua yang kita mau ada gitu. Ya udah akhirnya aku bilang ke Mas Rabani, aku pengen rumah yang ada kolam renangnya, bisa nggak Mas gitu. Tapi kan lahannya cuma segitu gitu kan, cuma 200-an meter. Oh bisa gitu. Oh ya udah oke. Terus suamiku juga pengen dia kan suka banget ikan, dia pengen ada tetap akuarium. Oh ya bisa. Ya udah akhirnya terciptalah rumah ini. Dan ya memang yang kita senang dari rumah ini tuh kita emang seakan-akan tuh kayak liburan terus, kayak lagi di Bali gitu. Jadi dan waktu itu pas banget jadinya tuh pas mau dibangun tuh pas lagi pandemi, dan begitu selesai masih pandemi. Jadi pas banget kita lagi nggak bisa kemana-mana, terus tinggal di rumah ini, ya udah kayak berasa lagi liburan terus. Dan aku dari dulu pengen banget punya ruangan sendiri yang aku bisa lama-lama di situ gitu, nggak keganggu. Yaitu aku ada ruang karaoke sama ruang nonton, terus ada kolam renang juga gitu. Jadi itu sih buat aku suatu ya itu cita-cita sih yang akhirnya kesampaian. Terus ya mungkin nggak semua orang kan bisa di rumah ada kolam sama ruang karaoke kan, nggak semua orang punya gitu. Jadi ya aku bersyukur banget sih gitu bisa tinggal di sini. Terus juga dari segi bangunan juga kan, maksudnya kalau dilihat sama tetangga-tetangga sebelah ya emang dia menonjol gitu kan, beda sendiri gitu. Dan pasti setiap yang lewat sini tuh pasti nengok gitu, terus penasaran pengen lihat dalamnya kayak gimana. Ya terutama untuk keluargaku tuh ini tuh jadi kayak suatu kebanggaan gitu loh, maksudnya wah rumah kakakku atau rumah saudaraku kayak gini gitu, aku mau ke situ aja gitu. Apalagi sejak pandemi emang
rata-rata pekerjaan aku berhubungan sama Instagram ya kan, terus endorsement gitu ya, itu sangat menunjang punya rumah seperti ini gitu, untuk kita nggak perlu lakuin foto-foto di luar rumah tapi bisa dapet spot foto yang bagus. Di Aos itu lokasinya ada di tengah-tengah antara pemukiman yang cukup padat ya, kalau kita bisa bilang gitu, kurang lebih seperti ini. Nah, dia posisinya ada di sini di tengah, ada di badan jalan, lalu dikelilingi sama ini rumah-rumah udah existing di sini, di depan, di samping, maksudnya di depan seberang rumahnya di sini juga ada rumah-rumah lagi sini gitu. Nah, ini bangunannya cukup padat. Nah, karena di e-house itu ini termasuk rumah lama, akhirnya kita bongkar ulang, kita robohin, terus kita redesign dengan gaya konsep yang baru. Kebetulan bangunan ini lokasinya di selatan garis Khatulistiwa. Potensinya cukup bagus karena ini adalah Khatulistiwa. Nah, matahari cenderung posisinya ada di sini. Ini matahari pagi. Nah, di sini matahari sore. Nah, dari analisa ini kita coba studi. Jadi di area timur ini kemungkinan akan menjadi area yang aktivitasnya lebih dominan gitu, karena menghadap matahari pagi. Nah, sedangkan yang di sisi barat ada bukaan tapi tidak terlalu besar karena cenderung bangunan diterpa oleh sinar matahari sore yang notabene panas ya di sini. Kurang sehat lah intinya seperti itu. Dari konfigurasi tersebut kita bisa lihat di sini akan potensi untuk area-area terbuka yang luas, dan di sisi kiri ini tetap ada ruang terbuka tapi cenderung kecil gitu. Dan di tengahnya sini akan menjadi bangunan utama. Lalu kita biasanya menentukan zonasi atau zoning komposisi ruang-ruang mana yang akan kita olah. Jadi di area depan ini adalah zona publik ya, publik ini. Nah, di tengah ini adalah zona utama. Ini adalah outdoor. Ini juga outdoor. Nah, ini ada bangunan utama juga di belakang. Nah, kenapa outdoor ada di dua sisi? Karena kita ingin bangunan ini memiliki sirkulasi udara yang cukup bagus gitu ya, dari sisi sirkulasi udara. Dan cross ventilasi ya tentunya akan memberikan ruang di tengah-tengah itu hemat energi penggunaan AC gitu. Jadi udara itu bisa mengalir ke segala arah. Kalau kita bikin layout ya kurang lebih seperti ini, di belakang itu ada tangga gitu ya, terus di sini ada kamar tidur tamu, lalu di sini ada musola. Nah, karena tadi di ruang tengah ini adalah area terbuka, ini living, dining, sama pantry di sini. Ini kita bikin connecting area jalan setapak di dalam rumah, lalu di depan ini ada area service. Ini foyer sebagai area entrance utama di sini. Nah, di depan ini ada area carport. Ini carport. Ini taman. Nah, ini yang saya bilang, ini open space nih. Ini taman kering ya. Nah, ini sekarang jadi pool. Jadi orang turun dari carport, masuk ke foyer, suasananya masih outdoor karena dia akan lihat hijaunya kolam di sini, gitu ya. Akan lihat hijaunya kolam.
Ini jalan dia akan sini, terus di belakangnya ada kamar tamu, lalu ke kiri sih ada musola. Nah, di antara tangga dan living sini ada ruang akuarium di situ. Nah, lalu ada beberapa area di lantai atas itu kita bagi ada beberapa kamar. Terus ini ada koridor. Di depan paling atas kamar utama. View kamar anak ini nggak menarik, akhirnya kita coba belokkan jadi dindingnya miring seperti ini, dan juga kamar master supaya apa, mereka punya view semua adil menghadap ke depan, jadi ini viewnya bisa menghadap ke jalan utama gitu. Nah, di lain sisi kenapa kita bikin semacam dinding yang miring menghadap jalan utama, supaya ini aman terhadap terpaan matahari sore atau siang yang cukup terik gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dindingnya ini cukup masif, di situ hanya bukaannya ada di bagian ini aja. Di sini ada bukaan-bukaan jendela gitu. Tapi dia masih punya outdoor buat sirkulasi udara. Ya, ini treatment design sebetulnya, rumah yang simple tapi dengan treatment supaya memberikan kesan yang lebih menarik dan tentunya lebih nyaman. Mas Doni dan Mbak Intan sebenarnya rumah ini adalah dream house-nya mereka. Dia menginginkan rumah yang nyaman, yang ramah buat anak, yang memiliki sebuah nilai karya seni gitu ya, karena pengen tampil lebih atraktif gitu dibanding beberapa bangunan existing yang ada di sekitarnya, karena di lingkungan ini adalah rumah-rumah yang usianya cukup lama gitu. Dan oleh sebab itu kita membuat konsep bangunan ini lebih banyak opennya dan menggunakan material-material yang tone-nya lebih earth tone gitu ya, lalu material-material alam yang suasananya pengen seperti seolah ambience-nya seperti tinggal di villa seperti di Bali. Kurang lebih sih seperti itu. Kalau aku sih yang pertama kali yang udah aku alamin nih ya sama Mas Rabani ya, sebenarnya dari segi desainnya kayak apa, terus dari segi prestasinya dia udah buat apa aja gitu ya, itu sebenarnya nomor sekian. Tapi yang nomor satu itu adalah pribadinya dulu kita lihat gitu loh. Cie, GR nanti dia deh. Ya maksud aku gini loh, kayaknya kalau dari desainnya udah bagus ya kan, dia udah pernah bikin bla 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 segala macam, tapi kalau dari orang yang nggak klik ya kan, terus dia nggak ada rasa tanggung jawab. Let's say ini kita jujur aja ya, aku sama Mas Rabani kan so far nggak mulus-mulus aja perjalanannya, bener nggak Mas? Tapi yang aku nilai di sini dari seorang arsitek itu gimana dia saat ada masalah dia nggak lari dari masalah itu gitu. Jadi dia menghadapinya dengan sabar, itu yang pertama. Dia nggak emosi gitu kan. Terus juga dia menghadapinya dengan kepala dingin. Jadi akhirnya semua permasalahan sebesar apapun yang selama ini aku lihat ya, itu bisa dihandle dengan baik gitu. Kita ngelihat cara Mas Rabani ngadepin orang lain tuh kayak apa sih gitu loh. Orang lain yang istilahnya nggak berhubungan sama dirinya kayak apa, ngadepin orang yang nggak berhubungan sama dirinya aja kayak gitu, apalagi sama kita gitu. Tuh aku jadi nilai plus lah kemarin itu, jujur. Jadi itu yang paling pertama kali menurut aku memilih seorang arsitek. Jadi yang patut dilihat pertama adalah pribadinya sendiri itu gitu. Makanya sangat penting untuk kita ngobrol dulu. Jadi jangan ngelihat dari
ya itu yang tadi aku bilang, CV-nya itu tuh nggak penting gitu, yang penting ngobrol dulu. Terus kalau udah klik, terus mungkin nggak cuma sekali, malah mungkin beberapa kali ngobrol, ya jalan lah bareng gitu ya. Nah, kalau misalnya di situ udah klik, terus juga dari awal misalnya udah ada sedikit masalah, tapi gimana caranya misalnya dia mengatasi itu. Nah, kalau misalnya dia bisa mengatasi yang tadi aku bilang dengan kepala dingin, nah itu berarti bisa bisa dijadiin referensi gitu.